Dan sesungguhnya ujian dan musibah itu identitas yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Itu identitas yang diberikan kepada orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu ujiannya banyak. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya'u fal-anbiya'u tsummal amsalu fal-amsal. Orang yang paling keras ujian dalam hidupnya itu para nabi dan para nabi, dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kenapa? Ujian dan musibah itu identik dengan orang yang taat sama Allah, Pak. Emang orang kalau beriman itu ujiannya besar, Ustaz? Iya, semakin tinggi imannya semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya orang beriman walaupun ujiannya banyak, kenapa kok masih bisa tersenyum? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang dia dapatkan. Nah, itu cara memahaminya, jangan sampai salah. Sampai nanti ada yang nanya, emang orang beriman tuh ujiannya berat, Ustaz? Iya. Ya sudahlah, saya tidak usah beriman banget lah. Tidak beriman banget ya rugi. Makanya orang kalau tidak beriman, Pak, ujiannya ringan, Pak, tapi tidak ada pertolongan. Makanya walaupun ringan, sesek dadanya. Makanya mati bunuh diri. Hanya gara-gara putus cinta mati bunuh diri. Ya kan, ngelamar ahwat ditolak, buat curhat 2 tahun statusnya tentang itu terus, karena tidak punya pertolongan dia, tidak punya pertolongan itu. Makanya Bapak lihat itu, apa negara yang paling tinggi itu mati bunuh diri? Bukan di Palestina, bukan di Suriah. Padahal 2 negara itu paling layak untuk dijadikan alasan penduduknya untuk mati bunuh diri. Kenapa? Tingkat hidup sulit di sana, makan susah, kemudian diancam dengan serangan tiap waktu. Tapi malah mereka itu kemudian tidak ada yang mati bunuh diri, Pak. Mana yang paling banyak mati bunuh diri? Jepang sama Korea. Padahal Masya Allah ya, Jepang sama Korea itu sudah maju, Pak. Infrastrukturnya bagus. Loh, sampai kemudian 2/3 negara Korea itu sudah pakai wifi gratis kalau tidak salah saya baca. Bapak bisa bayangin, 2/3 penduduknya, wilayahnya itu sudah pakai wifi gratis. Kalau Bapak pakai wifi itu kan harus ke kafe dulu, mesen es teh, kemudian minta password. itu kemudian di Korea itu sampai setinggi itu. Tapi mati bunuh dirinya tinggi, Pak. Kenapa? Karena mereka nggak beriman. Makanya kemudian dikit-dikit operasi plastik gitu lah. Makanya kok masih menjadikan Korea jadi kiblat dan trendsetter tuh, yang dilihat itu apanya gitu loh. Mereka hidungnya bengkok dikit, operasi plastik. Matanya kurang belok, operasi plastik. Kulitnya hitam dikit, nangis. Kemudian beli cat gitu ya, putih gitu. Kalau orang tidak beriman tuh kan gitu, Pak. Makanya iklan kita itu, Masya Allah, iklan kita itu diisi apa? Sampo sama pemutih, Pak. Itu sebenarnya iklan itu nyudutin kita, nuduh masyarakat Indonesia itu apa? Ketombean dan hitam-hitam. Kan gitu, Pak, iklan. Coba Bapak kalau lihat iklan di TV, bagi yang punya TV loh ya, sekali lihat iklan sampo, sekali lihat pemutih, pengen terlihat wajah 20 walaupun umur 60, nih pakai pemutih nih. Itu kayak gitu, Pak. Makanya orang yang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah. Ya. Kenapa orang beriman itu ujiannya berat, Ustadz? Loh, Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang pengen Allah berikan. Kalau kemudian kita, Pak, orang beriman, ini ibaratnya orang beriman, maaf, ini orang beriman, ini gelas misalkan, itu dikocok-kocok terus oleh Allah. Itu kenapa? Supaya dia tidak jatuh cinta sama dunia, Pak. Karena jatuh cinta sama dunia itu apa? Ra'su kulli khoti'atin, lu pangkal dari semua keburukan. Itu kalau kita sudah jatuh cinta sama dunia, Pak. Laki-laki saja kalau sudah jatuh cinta itu susah dikasih nasihat, apalagi jatuh cinta sama dunia. Coba antum lihat kalau nasihatin adik antum kalau lagi jatuh cinta itu, mau ngomong berbusa-busa juga nggak masuk itu kemudian telinganya. Itu yang kamu senengin itu orang yang tidak pakai jilbab, hitam lagi, dia akan ngomong, nggak apa-apa yang penting manis, kan gitu.
Nanti manisnya hilang, tinggal hitamnya. Nggak apa-apa, yang penting orangnya pinter. Kan gitu. Kenapa? Ngasih nasihat orang itu ketika jatuh cinta itu susah, Pak. Lu jatuh cinta sama perempuan aja susah ngasih nasihat. Apalagi orang yang jatuh cinta sama dunia. Makanya orang beriman dikasih ujian terus oleh Allah. Kenapa Ustadz? Loh, supaya saya dan antum, Pak, dikasih ujian sama Allah itu supaya kita tidak cinta sama dunia, karena dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Lah kalau kita jarang diuji, seneng kebangetan sama dunia, akhirnya apa? Takut mati. Paham? Sederek-sederek, sedulur-sedulur. Makanya kalau dapat ujian itu ndak usah, ya Allah kenapa saya yang diuji oleh Allah? Itu kenapa nggak preman-preman itu ditonton nadi? Oh saya sudah ngaji, subuh saya ikut, bahkan kemudian Ustadz cuma ngasih 2 kali, saya ngajinya 4 kali gitu. Itu Allah itu nguji kita. Ini ujian juga. Allah itu nguji kita. Kalau kita beriman itu supaya kita tidak jatuh cinta sama dunia.